Hari ini kita akan membahas topik limit trigonometri. Oke, di sini sudah ada soalnya. Limit X menuju V per 4 dari 3 min 3 sin 10X per V per 2 min 2X tan 8X min 2V. Oke, seperti yang kita ketahui, limit trigonometri, kalau ada sin, ada tan, kita bisa langsung koefisiennya saja. Aku tulis dulu formula dasarnya untuk limit trigonometri. Oke, jadi kalau kita punya limit X menuju 0 dari sin AX per tan BX, nah ini kita bisa langsung koefisien dari A sama B langsung saja, A per B. Oke, kenapa A per B? Jadi kita hanya fokus ke koefisien X. Nah, kenapa hanya ke koefisien X? Karena di sini yang menuju 0 adalah X. Jadi ini harus sesuai dengan bentuknya ya. Jadi di sini di soal kita kan menujunya bukan 0, tapi menuju V per 4. Nah, kita harus ubah bentuknya supaya menuju 0. Caranya tinggal kita pindah ruas. Oke, aku tulis di sini. Jadi tinggal pindahkan V per 4 menjadi X dikurang V per 4 menuju 0. Oke, sisanya tulis dulu aja. Selanjutnya, kita fokus ke koefisien X min V per 4. Nah, sementara di dalam soal, dalam fungsinya, belum muncul X min V per 4, berarti kita harus memunculkannya. Oke, yang paling mudah kita bisa mulai dari bawah ya. Penyebutnya agak mudah soalnya untuk diubah ke X min V per 4. Oke, ini aku tulis dulu untuk yang bawah. Nah, di sini kan ada V per 2 min 2X. Supaya X doang, ini min 2 harus keluar. Jadi langsung aja kita keluarin, ya kan? Nah, kalau keluar, pasti nanti kita sisanya aja tulis X min V per 4. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya, apakah udah sama atau belum. Nah, kalian bisa cek minus 2-nya ini kalau kita kalikan ke dalam min 2X. Min 2 dikali min V per 4, jadi plus V per 2. Dimana sama dengan nilai yang sebelumnya. Jadi sudah benar. Kita lanjut. Tan. Nah, ini kita lihat. Ini 8X. Kita kan maunya X doang. Berarti 8 harus keluar dong. Oke, 8 keluar, terus tinggal tulis aja X min V per 4. Tapi sebelumnya kita cek dulu. 8 dikali ke dalam 8X. 8 dikali min V per 4, jadi min 2V. Berarti udah sama ya. Oke, sekarang tinggal bagian atasnya nih, belum. Caranya, pertama kita keluarkan dulu angka 3. Kita keluarkan angka 3-nya, biar lebih mudah. Menjadi 3 dalam kurung 1 min sin 10X. Oke. Di sini kita perlu bantuan rumus-rumus trigonometri. Jadi pastikan kalian sudah hafal ya. Oke, sekarang aku mau tulis rumus-rumus yang sering dipakai untuk mengerjakan limit trigonometri. Oke, rumusnya yang pertama ada cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Oke. Terus ada juga, kalau kita mau merubah ya, merubah sin menjadi cos. Misal kita punya sin A. Nah, ini bisa ditulis cos 90 dikurang A. Dan begitu juga sebaliknya ya, kalau kita punya cos, kita bisa tulis jadi sin 90 dikurang A. Ini untuk merubah sin menjadi cos atau cos menjadi sin. Nah, kalau kita tetap sama, misalkan kita punya sin, nah dia mau tetap sin juga, boleh juga. Jadi, pakai 180, kayak gini. Nah, ini yang akan dipakai untuk merubah bagian 1 min sin 10X, karena di sini belum muncul X min V per 4-nya ya. Oke, jadi gini. Di bagian kita fokus untuk 1 min sin 10X dulu ya. Oke. Yang pertama, aku mau rubah bagian sin 10X, berubah supaya menjadi cos, gitu. Oke. Kalau merubah, kita harus tempelin si
90. Jadi tulis aja 90 dikurang, nah sudut kita ya 10x ya, gini. Oke, sudah berubah dong. Nah, selanjutnya aku mau pakai rumus cos 2a, rumus ini. Oke, nah coba aja kita ikutin ya. Ini cos 2a. Berarti yang jadi 2a itu adalah yang ini. Oke, aku tulis dulu ya di bagian sini kali ya. Jadi yang jadi 2a-nya adalah 910x. Ini yang sebagai 2a. Tinggal ikutin rumus cos 2a. 1 dikurang 2 sin kuadrat. Nah, untuk a-nya tinggal ini kita bagi 2 aja. Jadi 45 min 5x, ya kan? Oke, jadi tinggal masukin deh ke sini. Oke, berarti ini jadi 1 dikurang, nah masukin. 1 min 2 sin kuadrat, 45 min 5x. Nah, sekarang kita rapin lagi ya. Ini minusnya harus dimasukin ke dalam. Sehingga nanti lanjut lagi di bawahnya ya. Jadi 1 min 1 plus 2 sin kuadrat 45 min 5x. 1 min 1-nya habis sehingga tinggal ini aja. Oke, sekarang kita masukin kembali lagi ke sini ya. Tinggal kita masukin nilai dari 1 min sin 10x, yaitu 2 sin kuadrat 45 min 5x. Topik limit trigonometri. Oke, di sini sudah ada soalnya. Sin 10x-nya masukin 2 sin kuadrat. Ini berarti perkalian ya. Per yang bawah. Nah, di sini sudah ada 45. 45 itu sama aja V per 4 ya. Nah, tapi belum sama persis. Kita kan maunya X min V per 4 atau X min 45. Tapi kita adanya baru 45 min 5X. Nah, gimana caranya? Oke, gimana kalau kita pakai permisalan aja ya? Coba kita misalin, kayak di sini. Misalkan Y adalah X min V per 4. Berarti X itu adalah Y plus V per 4. Nah, kita masukin deh. Lanjut ke sini ya, sama dengan ini. Aku biarin aja dulu ya untuk penulisannya. Oh ya, tadi X min V per 4 boleh deh kalau mau langsung ganti Y ya. Berarti Y menuju 0 dari plus 3 kali 2 sin kuadrat. Nah, ini masukin deh. 45 itu biar nggak bingung aku V per 4 aja ya. Dikurang 5. X-nya masukin, Y tambah V per 4. Nah, per yang bawah, ini jadi Y, terus tan 8Y. Oke, tulis lagi, kita rapihin. Oke, nah ini rapiin ya, berarti V per 4Y dikurang 5V per 4. Per min 2Y tan 8Y. Sama dengan, oke, kita rapin lagi. Nah, ini di sini ada V per 4 dikurang 5V per 4. Berarti kan jadinya 4 per 4 atau min V aja ya. Oke. Untuk sudut minusnya boleh dikeluarin. Terus karena ini kan sinnya kuadrat ya, minusnya berarti hilang aja. Kan positif kalau minus dikuadratin. Ini sama aja ya kalau tulis kayak gini. Kemudian tadi kan sesuai dengan rumus-rumus yang sudah aku berikan, kalau kita pakai 180 dia nggak berubah. Itu berlaku juga ya kalau mau plus atau minus gitu. Jadi yang bagian sini bagian sini kita bisa tulis kembali. Ini jadi sin kuadrat. Nah, tinggal sudutnya aja yaitu 5Y. Oke, di sini sudah rapi semuanya. Oke, jadi kalau aku rapihin kembali penulisannya, ini kan 3 kali 2, sin kuadratnya boleh sin 5Y, dipisah aja penulisannya biar jelas koefisiennya ya. Nah, ini udah, Y-nya kan ada 2, di atas sama di bawah, jadi kita bisa langsung koefisiennya saja. Semua angka-angka aja yang ditulis. 3 kali 2, terus ini 5 min 2, terus ini oke, berarti hasilnya adalah, ini boleh coret ya, 2 sama 2 minus 75 per
8 gitu.